Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indar Kusmanto di Arinda Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat sebuah kabel jaringan. Baik, jadi di kabel jaringan itu ada namanya kabel strike atau kabel lurus dan kabel crossover atau kabel silang. Di masing-masing jenis kabel ini ada peruntukannya masing-masing. Yang pertama untuk kabel lurus atau kabel strike itu digunakan atau difungsikan ketika kita ingin mengkoneksikan antara device yang berbeda, ya. Jadi misalnya kalau kita mau mengkoneksikan antara komputer dengan hub, ya, atau komputer dengan mikrotik, ya, itu kita bisa menggunakan kabel strike atau kabel lurus. Kemudian di mana diperuntukkan untuk kabel crossover atau kabel silang. Nah, kabel silang ini kebalikannya dari peruntukan kabel strike, ya. Jadi kabel silang digunakan pada saat kita akan mengkoneksikan atau menyambungkan antara device yang sama, ya. Misalnya kalau kita mau mengkoneksikan antara laptop dengan laptop atau komputer dengan komputer, ya, atau misalnya antara hub dengan hub atau mikrotik dengan mikrotik, nah, itu kita menggunakan kabel silang atau kabel cross. Oke, bagaimana apa-apa saja yang perlu disiapkan ketika kita akan membuat sebuah kabel jaringan? Yang pertama adalah ini, ya, kabel atau kabel UTP. Biasa sering kita sebut sebagai kabel UTP atau kabel jaringan. Nah, untuk mendapatkan ini teman-teman bisa mencari di toko peralatan komputer, itu sudah dijual banyak pastinya di sana. Kemudian alat yang kedua atau komponen yang kedua adalah konektor, ya. Konektor itu seperti ini, ya. Konektor jaringan ini ada dua juga. Kalau yang jenis ini namanya konektor RJ45, ya. Nah, ada yang lebih kecil itu namanya konektor RJ11, itu difungsikan untuk telepon, ya. Kalau untuk kabel jaringan itu menggunakan konektor RJ45. Kemudian alat yang ketiga yang perlu kita siapkan kalau kita mau membuat sebuah kabel jaringan adalah tentunya ada ini, ya. Ini crimping. Nah, crimping ini fungsinya untuk nanti memotong atau mengkupas kabel yang ada di sini, ya. Bentuknya seperti ini. Ini juga bisa dicari di toko komputer, ya. Kemudian alat yang keempat ini, ya. Ini namanya kabel tester, ya. Kelihatan. Kabel tester ini fungsinya nanti ketika ini kabelnya sudah kita pasangi konektor, itu nanti akan dicek di menggunakan kabel tester ini. Baik, kita lanjut untuk pemasangan atau perakitannya. Pertama, kita kupas dulu kulit ini, kulit luarnya, dengan menggunakan tang crimping, ya. Caranya ada di sini yang berlubang ini. Ini kita masukkan di sini kabelnya. Nah, kemudian oke. Jadi setelah kita kupas kabelnya, nanti kelihatan kabel dalamnya. Ini, ya. Jadi di dalam kabel UTP ini ada 8 utas kabel, ya. Dan 8 utas kabel ini mempunyai warna yang berbeda-beda, ya. Nah, warna ini nanti menentukan apakah kabel ini kabel lurus atau kabel silang, ya. Jadi ditentukan dari susunan warnanya. Oke, paham, ya? Jadi untuk membedakan antara kabel lurus dan kabel silang itu terletak pada
penyusunan warna yang ada di kabel UTP itu sendiri. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan terlebih dahulu bagaimana sih sebenarnya penyusunan untuk pembuatan kabel lurus atau kabel strike. Yang pertama setelah kita kupas seperti ini, kita susun ya. Penyusunannya juga ini harus diperhatikan oleh teman-teman karena menentukan keberhasilan kita ya. Pertama yang harus kita ingat adalah kita susun dari sebelah kiri ya. Dari sebelah kiri berartinya dari sini. Oke? Warna yang pertama di sebelah kiri itu adalah ini ya, orange putih. Ya, jadi nanti teman-teman harus hafal ini penyusunan kabelnya, bisa dicari di internet kalau saya ngomongnya terlalu cepat ya. Jadi penyusunannya didengar ya. Yang pertama adalah orange putih. Kemudian diikuti dengan kabel warna orange ya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan putih hijau ya. Nah, kabel putih hijau ini kemudian diikuti dengan kabel warna biru ya. Oke. Kemudian selanjutnya diikuti lagi kabel dengan warna putih biru. Kemudian diikuti dengan warna hijau. Kemudian lanjut lagi ini adalah putih coklat ya. Putih coklat, kemudian diikuti dengan warna coklat. Oke, saya ulangi satu kali lagi susunan warnanya. Yang pertama dari sebelah kiri adalah orange putih orange, hijau putih biru, kemudian biru putih hijau, coklat putih coklat. Oke. Paham ya? Kemudian kalau sudah tersusun seperti ini, karena ini susunan utas kabelnya yang di dalam ini terlalu panjang dan nanti akan susah untuk kerapiannya di sini, maka kita akan potong terlebih dahulu seperti ini. Nah, setelah kita potong ini lurus ya potongnya ya, jangan sampai miring. Karena kalau miring nanti ada sebagian kabel yang tidak masuk ke sini. Ya, setelah ini dipotong lurus seperti ini ya. Ini harus dipertahankan, cara pegangnya harus kuat supaya tidak terhambur kembali. Kemudian akan kita masukkan ke dalam konektor ini. Ini lubangnya, ini lubang. Nah, dan cara memasukkannya seperti ini ya. Harus dipahami juga ini. Kalau kita membeli konektor, pastikan pinnya lengkap ya, ada 8. Karena ternyata di sini saya lihat ada yang 01 ya di sini. Harus yang lengkap, ada 8 pin di sini yang warna kuning. Nah, cara pemasangannya seperti ini. Nah, coba ini yang di tangan kiri kabelnya, kemudian konektornya di tangan kanan. Kemudian caranya kita balikkan seperti ini ya. Jadi pinnya ada di atas. Nah, kemudian warna putih orange-nya ini, orange putihnya maksud saya yang sebelah kiri ini ada di sebelah luar seperti ini. Oke? Oke, seperti ini kita masukkan, hati-hati. Jangan sampai warna yang ada di dalam itu terhambur ya. Karena kalau terhambur kembali nanti kita harus ulang kembali. Nah, oke. Kemudian kalau sudah masuk, pastikan semua ada muncul di depan sini ya. Depan sini. Kita lihat di depannya apakah sudah muncul semua, sudah mentok semua maksud saya. Nah, kalau sudah, kita cek kembali urutannya di dalam. Apakah ada yang terhambur atau tidak ya. Misalnya ini saya cek dulu orange putih orange, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Oke. Nah, selanjutnya akan kita crimping ya, atau kita jepit. Cara jepitnya kalau sudah ini rata ya. Lihat di sini yang warna yang ada gerigi-geriginya ini ya. Nah, gerigi ini nantinya akan bertemu dengan pin yang warna kuning ini. Jadi cara pemasangannya seperti ini. Jangan terbalik begini ya. Nah, jangan terbalik begini, ini salah ya. Kita balik ini yang ada geriginya di luar, oke. Nah, kemudian kita masukkan seperti ini ya. Nah, oke ya. Sampai dia muncul dan di atas
yang gerigi itu ya. Oke. Setelah itu sambil kabelnya didorong, sambil kita jepit ini seperti ini. Oke. Yang kuat ya, yang kuat. Dengan sepenuh tenaga. Oke. Seperti ini. Nah, kalau sudah dikerimping dan ininya sudah masuk pinnya, sudah tidak di luar lagi. Ini untuk pin pertama sudah oke ya, sudah selesai. Nah, untuk di ujung kabel yang berikutnya, nah ini yang perlu diperhatikan ya. Untuk pemasangan kabel strike antara konektor yang satu dengan konektor lainnya, itu susunan kabelnya yang tadi kita susun itu sama ya, sama. Jadi kalau tadi di sini orange putih orange, hijau putih hijau, kemudian orange putih orange, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat ya. Di sini juga begitu ya. Nah, sekarang saya akan menyusun yang sebelah sini dan video ini akan saya potong dulu. Nanti kita akan lanjutkan. Oke, kita lanjutkan setelah tadi saya pasang di yang sebelah satunya, di ujung satunya. Jadi nanti dua-duanya akan terpasang seperti ini ya. Nah, setelah ini terpasang, langkah berikutnya akan kita uji coba atau kita tes. Tesnya menggunakan ini tadi ya, kabel tester namanya. Nah, caranya kita masukkan ini di sini, di lubang yang sudah disediakan di port ini, yang pas saja ya. Salah satunya lagi di sini nanti. Oke, seperti ini ya. Oke. Kemudian setelah terpasang seperti ini ya, ini kabelnya ujungnya seperti ini ya. Oke. Nah, jadi ujung satunya di sini, ujung satunya di sini. Oke. Setelah itu kita ini ada tombol on off di sini. Ini kita on kan seperti ini, nanti akan menyala ya. Menyala. Sorry, terbalik ya. Menyala seperti ini. Oke ya. Nah, kalau misalnya di bagian ini menyala nomor 1, 2, 3 sampai 8 dan di bagian ini juga seperti itu menyala mulai dari nomor 1 sampai 8 ya. Nah, itu artinya pemasangan kabel kita telah berhasil ya. Oke, paham ya? Ini menyala 1 di sini nanti. 1 sama juga di sini, 2 sama juga di sini, 3, 4 dan seterusnya ya. Ini sudah menyala semua. Coba dilihat. Oke ya, menyala semua. Itu artinya pemasangan kabel untuk yang strike ini telah berhasil ya. Oke, paham ya? Oke, kalau paham saya kira cukup sekian dulu tutorial kita pada hari ini tentang bagaimana